Jumpa lagi pemirsa dengan channel saya. Selamat sore, selamat malam, selamat pagi. Semoga para pemirsa semua diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa dan diberikan rezeki yang melimpah. Nah, pada video kali ini saya berkunjung ke tempat doa di Ambarawa. Tempatnya bagus dan sangat luas, jadi senang sekali saya di sini. Tempatnya sejuk, pohonnya tinggi-tinggi dan pemandangannya indah sekali. Ini terletak di Kelurahan Panjang di Ambarawa, 950 meter dari Palagan Ambarawa. Palagan Ambarawa itu di dekat Terminal Ambarawa. Itu Palagan mempunyai sejarah yang panjang. Dalam kegerejaan ini termasuk di Paroki Santo Yusuf Ambarawa. Tempat ini dituju dari Terminal Ambarawa tidak terlalu jauh. Namun ya kalau bis besar tidak bisa masuk, tapi kalau mobil pribadi bisa. Setelah kita sampai di tempat itu, kita bisa memandang Rawapening, Gunung Telomoyo, Gunung Merbabu, dan Rawapening itu bagus sekali. Jadi ada keindahan. Selain berkunjung ke gua, bisa saja diteruskan ke Rawapening. Bagi saya tempatnya sangat mempesona, indah sekali, dan itu menjadi sebuah ketenangan, situasi yang membuat hati kita tenang. Karena di sekitar situ ada hamparan tempat untuk doa, ada taman yang sangat indah. Jadi juga memang ini menjadi sebuah tempat untuk berdoa, atau kalau disebut wisata ya wisata religi, maka fungsinya itu untuk ziarah. Jadi ada spot-spot untuk foto, juga ada ya tempat untuk istirahat dan sebagainya. Ketika kita masuk, tadi dalam video kelihatan ada sebuah patung yang tinggi di tengah-tengah yang luas, lapangan luas. Jadi kita bisa santai di depan patung Maria Assumpta. Ini merupakan ide dari Bapak Monsinyur Pujo Sumarto. Kalau sekarang beliau sudah almarhum, dan di sana diberikan ya tempat sekitarnya itu untuk foto, untuk mengabadikan kunjungan kita. Itu sangat bagus. Nah, gua ini diresmikan tahun 1954 sebetulnya. Tetapi ya mungkin pada waktu itu jelas masih sederhana. Itu zaman Bapak Uskup Sugio Pranoto, terutama tepatnya pada saat peringatan Bunda Maria diangkat ke surga. Selain tempat-tempat bagus, tempat yang mempunyai makna rohani juga adalah tempat pemberkatan air Ignatius namanya. Ya, karena memang paroki ini digembalakan oleh pastor-pastor Yesuit yang mempunyai tradisi kuat di dalam kebiasaan Santo Ignatius sang pendirinya. Maka di sini juga dilengkapi namanya pemberkatan air Ignatius. Selain itu, ya bagi orang yang jauh, memang di sini mempunyai makanan-makanan khas. Jadi selain menjadi tempat berdoa, ya menjadi tempat untuk wisata kuliner. Ya, ada macam-macam makanan pokoknya. Entah makanan yang khas dari kebun sekitar, masyarakat sekitar. Ada tela, ada jagung, mau jagung bakar, mau jagung
permintaannya nanti bisa jagung goreng gitu. Juga ada khas makanan pecel dan ada saren. Jadi sangat menyenangkan buat saya ini. Nah, ini gambar video tempat saya itu ada salib milenium yang memang menggambarkan sebuah peristiwa di mana Yesus disalib, dan itu mempunyai makna yang sangat sentral di dalam kehidupan orang Katolik, karena dengan Yesus disalib dan wafat disalib berarti nanti ada kebangkitan. Yesus menjadi sulung dari kebangkitan, sehingga nanti semua umat manusia dibangkitkan oleh beliau. Nah, ini pada video kali ini saya menuju ke tempat jalan salib itu. Jalan salib itu berarti peristiwa-peristiwa atau titik-titik kita mengenang kesengsaraan Yesus, bahwa untuk bangkit dari mati dia menjalani dulu proses yang tidak enak, yaitu diadili, kemudian dipukuli, dicerca, dinista, dan akhirnya disalibkan. Salib sebagai lambang untuk menghukum orang yang jahat. Oleh karena itu, dengan Yesus disalib berarti mau menunjukkan bahwa nanti muridnya pasti tidak akan mengikuti lagi. Itu menurut para pemikiran mereka yang menghukum Yesus, karena mereka tidak tahu apa yang ada dalam kitab suci. Dan ternyata Yesus itu setelah disalibkan dan mati, ternyata sesuai dengan kitab suci seperti yang dikatakan Yesus sendiri, Yesus pada hari ketiga itu bangkit. Sehingga tujuan mereka yang membunuh Yesus, sehingga nanti ketika Yesus sudah meninggal, wafat, muridnya tidak ikut lagi, tapi perkiraan mereka adalah meleset, karena ternyata Yesus bangkit dan para muridnya mengetahui bahwa Yesus bangkit, maka menjadi banyak pengikutnya sampai hari ini. Jadi orang-orang pengikut Yesus zaman ini memang tidak bisa melihat Yesus secara langsung, tetapi apa yang dipercayai itu adalah warisan dari apa yang dipercayai oleh para murid. Nah, iman yang sifatnya warisan ini, itulah yang di dalam gereja Katolik disebut turun-temurun, atau dari kata-kata yang khas mungkin bersifat apostolik. Baik pemimpinnya bersifat turun-temurun maupun ajarannya itu juga bersifat turun-temurun, diteruskan estafet. Maka gereja Katolik mempunyai sifat apostolik. Kembali ke tempat doa ini, di Ambarawa memang tempatnya mudah dijangkau. Bagi yang dari Jakarta itu langsung tol, keluar tol, pintu tol Bawen, kemudian sekitar setengah jam nggak sampai, langsung menuju ke Ambarawa, terminal Ambarawa, belok dan masuk sekitar 950 meter dari situ. Jadi sangat mudah. Sementara yang dari Surabaya dan sebagainya sama, lewat tol itu nanti keluar pintu tol Bawen, dan itu menjadi gampang sekali. Nah, video kali ini juga dilukiskan mengenai lapangan atau tempat yang luas, atau yang menjadi tempat rekreasi, yang sebetulnya di tengah-tengah rekreasi itu ada beberapa peristiwa hidup Yesus yang ditampilkan di sana. Salah satunya saya juga lagi berjalan di sekitar taman ini, dan saya akan menuju di depan yang sudah kelihatan itu dilukiskan sebuah makam. Jadi Yesus pernah dimakamkan di sebuah makam, dan di sini dibuatlah sebuah miniaturnya, tapi miniatur besar karena kita juga bisa masuk ke sana. Nah, tujuannya bukan untuk membuat supaya kita takut, tetapi
dengan adanya makam ini kita diingatkan bahwa dulu Yesus itu pernah juga sengsara dan wafat, sehingga ketika kita datang ke miniatur makam ini kita diingatkan peristiwa-peristiwa perjuangan Yesus untuk menebus dosa manusia itu ternyata tidak gampang. Tetapi janganlah takut bahwa kita sekarang ini menjalani hidup dengan kesulitannya masing-masing. Bahwa hidup mengikuti Yesus itu bukan berarti tidak ada masalah. Masalah tetap ada. Yang menjadi lain daripada yang lain adalah bahwa kita menyikapi masalah itu. Kalau kita tidak mempunyai Yesus, maka kita hanya bisa mengeluh dan mengeluh. Sementara kalau kita mengikuti Yesus, kita tidak mengeluh karena apa yang kita ikuti, siapa yang kita ikuti ternyata sudah lebih memanggul salibnya atau menderita lebih banyak daripada kita. Artinya sekarang kita melihat keberatan beban kita, kesengsaraan beban kita itu menjadi sesuatu yang ringan karena sudah ada orang yang memanggul salib, penderitaannya itu lebih berat. Sambil kemudian berjalan, peristiwa-peristiwa yang dialami Yesus pada waktu itu misalnya seperti ini adalah ada perahu, para murid sedang menjala ikan, di mana peristiwa-peristiwa pada waktu itu ternyata murid yang sudah ahli dalam menjala ikan ternyata tidak mendapat ikan. Sementara itu Yesus mengajak kepada mereka semua, tebarkanlah jala di situ. Ya mungkin bagi para murid yang biasa menangkap ikan itu enggak masuk akal, karena Yesus itu bukan nelayan. Maka kalau dia mengajak supaya tebarkan jala di sana, ya itu enggak masuk akal. Namun kehebatan para murid adalah mempunyai iman yang kuat. Dia mengikuti ajaran Yesus supaya menebarkan jala di sana, walaupun secara nalar enggak mungkin. Dan apa yang terjadi? Kepercayaan mereka kepada Yesus membawa hasil. Mereka menebarkan jala di tempat yang ditunjukkan Yesus, dan begitu menarik jalannya ternyata ikannya sangat banyak, sampai pada mereka minta bantuan teman-teman supaya bisa menarik. Dan pada waktu itu mereka baru sadar ini adalah Yesus Sang Mesias. Nah, di tempat-tempat lain ini ada tempat juga untuk mengenang peristiwa yang lain. Salah satunya di sini adalah perbanyakan roti, penggandaan roti, di mana ketika Yesus bersama dengan orang-orang banyak mengajar dari pagi sampai sore. Lah mereka itu kan lapar, namun bagaimana mereka memberi makan? Para murid tidak punya uang, sementara itu mau beli juga udah sore. Lah oleh karena itu para murid juga bingung. Namun Yesus mau menunjukkan kekuatan Tuhan, bahwa Tuhan itu mempunyai kuasa. Maka beliau bertanya, adakah makanan yang tersisa? Dan ternyata terbukti hanya ada anak kecil yang membawa roti dan 2 ikan. Nah, murid mau ditunjukkan bahwa ada kekuatan Tuhan yang akan bermain di situ, ada kekuasaan Tuhan yang mau ditunjukkan. Dan ternyata apa yang dibawa oleh anak kecil didoakan oleh Yesus, dan terjadilah penggandaan roti dan ikan. Dari 5.000 orang itu mereka kenyang semua, dan biasanya yang dihitung di sana itu kan hanya laki-laki. Maka sekarang kalau 5.000 orang dengan istri berarti kan 10.000. 10.000 kalau anak satu saja itu berarti kan sudah menjadi total 15.000. Dan itu ketika roti selesai makan, dikenyang-kenyang semua, roti dikumpulkan dan ternyata rotinya masih sisa 12 bakul. Nah, itu kan suatu mujizat. Lalu peristiwa yang lain ini masih dalam perbaikan, itu adalah Yesus dibaptis oleh Yohanes. Ini mau mengingatkan bahwa ya, Yesus diproklamasikan sebagai
anak Allah. Karena ketika Yesus dibaptis itu di langit terdengar suara dari langit, "Inilah putraku yang terkasih, dengarkanlah dia." Maka pembaptisan Yohanes di sini merupakan proklamasi bahwa Yesus adalah anak Allah. Sebetulnya Yesus kan tidak perlu dibaptis pada waktu itu karena pembaptisan Yohanes itu kan pembaptisan pertobatan.